Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal Jurnal Abah. Saya sekarang sedang berada di jalanan yang tentu sudah mudah ditebak ini. Saya sedang berada di mana? Ini sebuah jalan yang ikonik di Kota Bandung, Jalan Asia Afrika. Tapi kita tidak akan membahas Jalan Asia Afrika. Nanti di depan alun-alun Bandung kita akan belok kanan memasuki Jalan Bancai. Nah, di Jalan Bancai ada sebuah tempat, ada spot yang bersejarah di situ, yaitu bekas penjara Bancai. Nah, di sini kita melewati beberapa spot penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Di sini Gedung Merdeka. Gedung Merdeka adalah gedung yang bersejarah, tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Sebelah kanan saya ini Jalan Soekarno yang diresmikan beberapa waktu yang lalu ketika peringatan Konferensi Asia Afrika. Nah, ini Jalan Cikapundung Barat ya. Nah, kita belok ke kanan. Nah, beberapa puluh meter dari sini nanti kita akan lihat di situ di antara tingginya gedung-gedung, di antara bangunan-bangunan tinggi dan pertokoan kita akan masuk. Nah, di situ ada tulisan ya yang menjadi penanda kita akan masuk ke bekas penjara Bancai. Ini sebagai cara kita mengenang tokoh yang mempunyai kontribusi besar terhadap kemerdekaan negeri ini ya. Di penjara Bancai ini, Bung Karno atau Insinyur Soekarno pernah dipenjarakan pada sekitar tahun 1920-an ini ketika mengawali gerakan politiknya di Kota Bandung bersama istri tercinta Inggit Garnasi. Nah, begitu kita masuk di sini kita disuguhi semacam timeline dari kehidupan Bung Karno ya, jejak kehidupan Bung Karno ini. Di penjara Bancai itu yang di penjara itu adalah Bung Karno ya, Soekarno waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasional Indonesia. Usianya 29 tahun. Kemudian seorang sahabatnya adalah Gatot Mangkupraja. Dia sekretaris PNI yang usianya 31 tahun. Selain Soekarno dan Gatot Mangkupraja juga ada Mas Kun Sumadireja, Ketua PNI Bandung pada waktu itu usianya 21 tahun, Supriyadinata, anggota urusan propaganda PNI yang waktu itu usianya 23 tahun. Penjara Bancai dari masa ke masa. Oh, ini pada tahun 1871 ya. Pemerintah meresmikan sebuah jalan di utara alun-alun Bandung yang diberi nama Bancai Weg atau Jalan Bancai. Nah, penjaranya sendiri itu didirikan
pada tahun 1877. Nah, ini beberapa keterangan tentang perjalanan singkat atau catatan singkat mengenai Bung Karno. Jadi tahun 83 itu pemerintah membongkar penjara Bancai untuk dijadikan kawasan perbelanjaan di tengah kota dan memindahkannya ke Jalan Soekarno-Hatta. Yang tersisa hanya sebuah menara penjaga dan sebuah sel penjara yang merupakan bekas sel yang digunakan oleh Soekarno ya pada tahun 20-an itu. Ini disisakan sebagai sebuah situs sejarah. Pada tahun 90, sisa penjara Bancai berupa sebuah sel dan sebuah menara penjaga diubah menjadi situs bersejarah untuk menjadi tempat edukasi dan wisata sejarah. Nah, dalam perjalanannya, situs ini mengalami berbagai renovasi dan perubahan. Nah, menjelang peringatan Konferensi Asia Afrika tahun 2015, pemerintah merenovasi penjara Bancai dan menambahkan patung Soekarno beserta wall text yang memaparkan penjelasan mengenai apa dan siapa yang dijebloskan ke penjara ini pada masa kolonial. Di sini juga ada pemaparan tentang Partai Nasional Indonesia. Nah, di sini ada sel nomor 5. Nah, ini sel nomor 5 ini adalah satu-satunya sel di penjara Bancai yang dibiarkan berdiri, dipelihara sebagai situs sejarah. Ya, di sel inilah Bung Karno dibui. Ukuran selnya itu ada sekitar 1,5 meter kali 2 meter mungkin ya. Ini sel nomor 5. Di sel yang sempit inilah Bung Karno menyusun pembelaannya, pledoinya yang terkenal adalah yang kemudian dibukukan menjadi Indonesia Menggugat. Luar biasa kan, Bung Karno pada usia 29 tahun bisa menggetarkan dunia dengan pikiran-pikiran yang bernas, tajam, dan penuh dengan semangat yang menggelora. Pemikiran-pemikiran itu ya lahir dari ruangan yang sempit ini. Jadi Bung Karno menuliskan dalam buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia ya seperti ini. Aku menyediakan kertas dari rumah, tinta dari rumah, sebuah kamus dari perpustakaan penjara. Aku tidak punya meja untuk dapat bekerja dengan enak. Selain daripada tempat tidur, satu-satunya perabot yang ada dalam selku adalah sebuah kaleng tempat buang air. Jadi betapa menderitanya dari sisi fisik dan mental sebetulnya ya Bung Karno itu. Diasingkan sedemikian rupa karena dianggap telah berbuat onar atau membuat makar kepada pemerintah kolonial. Nah, kalau kita lihat di sini ada patung Bung Karno ya, yang menggambarkan beliau sedang merenung, memakai peci, sendal kulit, memakai peci hitam, memegang sebuah pena dan buku catatan. Jadi
Jadi persis menggambarkan bagaimana aktivitas beliau sebagai seorang tokoh pergerakan yang rajin menuliskan pikiran-pikirannya. Di dinding ini, di sebelah kiri patung, terdapat juga timeline dari kehidupan Bung Karno ya. Dia lahir tahun 1901, kemudian masuk ke Bandung tahun 1921. Di Bandung inilah Bung Karno pemikirannya terasah, semakin tajam, semakin bergairah untuk masuk ke dunia politik praktis. Pertemuannya dengan Inggit Garnasih, istrinya juga di Bandung, di tempat kosnya ya. Situs ini berada di tengah kota dan terhimpit oleh bangunan-bangunan tinggi pertokoan. Ada juga sebuah bank. Kita belajar kembali sejarah dari para pendiri Republik ini, antara lain melalui situs sel penjara Bancai.